menyaksikan Indonesia Morning Show. Nah, kita kan mau bicara nih, tadi juga sempat diangkat juga sama Adrian. Sekarang model kampanye itu kan udah macam-macam ya, Benar Adrian. sekali, Mai. Maksudnya beda banget deh sama pemilu tahun 2009 lalu. Sekarang tuh makin majunya zaman, otomatis cara kampanye juga makin kreatif. Kreatifnya tuh biasanya dalam bentuk apa? Ada yang bentuk media, apakah itu lewat televisi, ada juga yang bentuk sosmed. Terus kira-kira apa lagi sih kampanye kreatif ini dan juga seberapa efektif kampanye kreatif ini dalam menarik perhatian ataupun hati masyarakat Indonesia dalam berpartisipasi di pemilu 2014 ini. Betul. Maka itu kita akan membahasnya dengan dua narasumber kami. Di sini sudah ada Nodi Valdrino atau Mas Rino dari Digital Strategist Partai Gerindra. Halo, selamat pagi Rino. Selamat pagi. Sebelahnya yang udah kece banget rambutnya ini. Kamu nggak bilang saya kece? Lebih mirip kayak rocker, Mas. Iya loh, lebih mirip rocker. Ternyata jabatannya itu bukan rocker. Jadi jabatannya itu adalah Executive Creative Director Fascom dan juga konsultan PDI Perjuangan Mas Dedi Van Sofi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Dedi. Rambutnya boleh diginiin sedikit? Emang orang kreatif tuh seperti itu ya, Mas. Ya? Harus gondrong ya. Ini biar dikira kreatif sebenarnya. Oh, biar dikira kreatif. Sebenarnya sih nggak kreatif amat gitu ya. Mungkin pertama kali saya kepengen ke Mas Rino dulu ya. Rino, 1,5 bulan lalu, saya masih ingat waktu saya kan hobi lari. Ya, di Car Free Day, saya melihat itu ada satu maskot yang sangat menarik perhatian saya yang disebut maskot Garuda. Mas Garuda yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra pada saat itu di bulan Februari akhir ya, kalau tidak salah ya. Oke, itu apakah memang merupakan bagian dari strategi Gerindra untuk bisa mendulang suara di pemilu 2014 ini? Sebenarnya gini, Mas Garuda itu udah ada dari Gerindra berdiri. Jadi tugas kita 1 tahun, 2 tahun yang lalu itu hanya untuk repackage. Mas Garuda lebih realistis, lebih masuk ke dalam semua kalangan. Iya, itu memang merupakan strategi untuk bukan hanya untuk mendulang suara, tapi untuk mengenalkan Partai Gerindra ke semua kalangan. Tapi message apa sebenarnya yang ingin disampaikan Partai Gerindra lewat maskot Mas Garuda itu? Sebenarnya gini, yang kita mau sampaikan melalui maskot Mas Garuda ini adalah di seluruh dunia ini kan sedang berkembang yang namanya kampanye kreatif. Kampanye kreatif ini mau kita sampaikan di Indonesia bahwa ada sebuah partai yang memang sudah melakukan kampanye kreatif. Seperti itu. Dan ini juga akan menarik perhatian, kami harap ya menarik perhatian bagi anak-anak muda, bagi anak-anak generasi-generasi penerus, bahwa mereka tuh bisa tahu, oh ternyata kampanye kreatif yang saya pengen lihat di Indonesia, mereka lihat di Obama, di mana sudah ada di negaranya sendiri. Bentuk kampanye kreatif yang kamu tahu selain menggunakan maskot, apalagi sih yang sekarang sedang berkembang di dunia? Banyak ya, saya kira yang paling umum adalah menggunakan logo, menggunakan video, menggunakan seni karikatur juga mulai banyak, seni kartun mulai banyak. Dan kita udah lihat salah satu pedoman kita dalam kampanye kreatif memang kampanyenya Barack Obama pada 2008 gitu. Apa yang dipelajari oleh Gerindra dari situ? Dinamismenya. Kami melihat bahwa kampanye ini sudah berubah dari segi konvensional, kita tidak lagi terpaku pada stiker, pada spanduk, pada baliho, pada bagi-bagi kaos gitu. Waktu itu Obama menggunakan sebuah tim yang memang dia gunakan untuk membuat kampanye kreatif ini, sehingga kampanye konvensionalnya ini bisa turun. Tapi maskot, seberapa menarik maskot untuk, mungkin catchy gitu ya. Kalau misalnya di awal, lucu ya, ada boneka, apalagi anak-anak gitu. Terus anak muda juga, kece ya, ada orang pakai topeng gini-gini. Tapi seberapa efektif dalam mengambil hati? Kan yang paling penting kan mengambil hati, Rino. Seberapa efektif itu tergantung bagaimana kita mengembangkannya, aku kira ya. Karena Mas Garuda ini kita udah coba, kita kembangkan, dan kita sadar kalau maskot aja ini nggak cukup. Nah, kita mesti Kembanginnya dengan cara apa? Kita bikin web seriesnya. Kita bikin seri di YouTube. Jadi film-film pendek di YouTube yang isinya tuh memang menceritakan tokoh Mas Garuda. Jadi teman-teman di publik itu merasa, oh Mas Garuda ini memang ada di sekitar mereka. Memang tokoh yang lagi berjalan di sekitar mereka. Karena kalau cuma maskot, nanti mereka akan sama aja, sama seperti pandangan mereka kepada partai politik. Partai politik ini jauh gitu loh. Kalau mau menyampaikan aspirasi mesti datang ke DPP-nya, mesti ngomong sama sekretaris apa semua. Nah kita nggak mau, kita mau simbolkan Mas Garuda ini sebagai gerakan
partai politik yang dekat dengan publik, Berarti khususnya anak-anak jurkamnya muda. Mas Garuda gitu ya? Salah satu jurkam. Kalau tadi Rino sudah mengatakan salah satu yang juga menjadi sarana untuk berkampanye kreatif adalah melalui logo. Kita sekarang juga bisa menyaksikan kalau PDIP ini menggunakan logo Indonesia Hebat juga menjadi slogannya, begitu ya? Betul. Mas, Ya. apakah itu memang merupakan pikiran profesional dari Anda selaku perwakilan Faskom, selaku konsultan politiknya dari PDIP, konsultan di bidang medianya tentunya, ataukah ini memang permintaan khusus dari PDIP itu sendiri, ide tersebut? Tentu saja hasil pemikiran banyak pihak ya. Ini dari workshop. Jadi berangkatnya gini. Pemilih itu kan berkembang, ya kan? Hari gini bicara tentang pesan-pesan politik itu kan menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang basi. Banget. Banget ya. Apalagi orang-orang udah pada. Iya. Oh, PR kita makin berat ya. Masyarakat. Siapa yang mau denger gitu kan? Saya akan berantas kemiskinan. Siapa yang percaya? Iya. Nah, kan? Makanya terobosan kreatif itu perlu banget. Kalau ada Masgar, kalau di kita itu terobosannya kita lakukan melalui pesan sebenarnya. Tapi kalau perwakilan dari Gerindra selain juga kreatif tetap ada tuh suara yang keras menggelegar saya akan begitu juga Makanya ada namanya gimana tuh? Masgarang. Harus diimbang. Tapi Gitu. emang kalau Gerindra itu emang orangnya garang-garang ya di sana. Wah, enggak. Kita anak-anak muda gini. Silakan Mas Dedi. Iya gitu. Nah, apa terobosannya gini? Pertama, kita ini kan partai oposisi 10 tahun. Yes. Harusnya ketika kita mau kampanye, harusnya kita gergetan dong, kita jatuh-jatuhin partai politik yang sekarang memerintah. Kita tidak lakukan itu. Terus, harusnya kita membawa pesan-pesan yang serius. Kita juga tidak melakukan itu. Harusnya kita mengelulukan partai kita nih. Kita juga tidak melakukan itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita lewat Indonesia Hebat ini sebenarnya mau mengajak masyarakat itu mengubah pola pikir aja sebenarnya. Mengubah pola pikir? Dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Salah satunya misalkan hari gini gak korupsi, kere. Ya kan? Kita rubah sedikit pakai coretan spilok, ceret-ceret. Hari gini gak korupsi, keren. Kayaknya ditambahin N gitu ya. I see. Berbeda itu lawan. L-nya kita coret sedikit, berbeda itu kawan. Itu kan pesan yang sebenarnya kita sudah sering hafal di PMP, cuma kalau kita bicara sekarang kan kita harus membawa pesan itu ke sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang light itu kan. Jadi orang tidak menyadari bahwa ini sedang berbicara masalah politik. Sadarnya oh ini lagi kita bicara tentang attitude. Indonesia Hebat itu sesuatu yang apa ya? Ya sudah, kita bangsa Indonesia memang kita punya semuanya hebat. Orang yang hebat-hebat, sumber daya manusia, sumber daya alamnya hebat. Yang kita mungkin belum punya adalah perilaku aja. Perilaku? Perilaku. Maksudnya? Perilaku. Jadi apa artinya kita punya partai hebat kalau perilaku kita sebagai rakyat juga masih seperti gini aja, masih kayak saya malas-malasan bangun siang. Siapapun presidennya, kalau rakyatnya kayak saya kan ya kasihan juga presidennya. Makanya perilakunya harus kita ubah. Kampanye Indonesia Hebat itu bukan kampanye menjanjikan program, tapi mengajak masyarakat untuk mengubah atau memperbaiki perilaku menjadi lebih Salah positif. satunya juga lah melalui sosial media, Sosial seperti media, Twitter dan sebagainya. Oke, nah sekarang kalau menggunakan Twitter, ya seberapa efektif sih sepertinya mungkin PDIP di sini menggunakan Twitter? Sejauh yang pernah kita lakukan sih ya, kampanye PDIP ini termasuk kampanye sosial yang paling banyak mendapatkan respon positif. Kalau di sosial media kan bisa diukur tuh ya. Bisa. Jadi memang luar biasa. Saya juga kagum sama diri saya sendiri. Oke. Anda tahan dulu. Anda mengatakan responnya positif. Oke, kita lihat sama-sama buktinya. Oke, kita lihat di belakang Anda nih, Mas Dedi, dan juga silakan Rino. Ya, ini ada beberapa tweets. Kita lihat dari HM Nur Cahyo, PDIP, tersungilah DPR RI, PDI Perjuangan, Dapil Jawa Timur, caleg ideal, kontroversi 14, News PDI Perjuangan. Loh, kok nih isi-isinya dari kader ataupun orang-orang PDIP semua juga nih? Gimana nih? Ini pasti nge-search-nya kapan ini? Hah? Mencarinya kapan? Maret 28 kalau kita ya kan baru kemarin. Sementara iklan yang kita keluarkan kan, gerakan sosial yang kita keluarkan kan mulai dari 28 Oktober. Nah, kalau kita search dari situ, begitu iklan kita keluarin, itu responnya positif. Kalau ini kan sudah
sudah bukan ke iklan, ini ke politik, ke gerakan politik. Dan juga kalau misalnya kita Pencapresan melihat Jokowi sosial gitu. media ini kan ada yang menarik Mas Edi. Sosial media ini betul nggak sih yang informasi yang kita dapatkan Mas Edi? Selain tadi kan kita sudah lihat ada beberapa yang positif gitu ya, apakah itu dari kader PDI Perjuangan atau bukan. Tapi yang negatif pun itu juga dibuat oleh tim suksesnya gitu ya. Udah gitu akhirnya meng-counter juga tim suksesnya, jadi kayak saling. Oh enggak. Kalau kita kan sebagai konsultan kan kita komitmennya kita hanya menjual atau membicarakan yang positif dari klien kita. Kalau yang kejelekan kan pasti ada, tapi itu biar kompetitor aja yang nyariin. Responnya ada Kompetitor tidak? tapi juga ke sini. Enggak lah. Kalau dari Gerindra sendiri gimana? Kalau kami di DPP itu kan saya bukan konsultan, kami adalah kader. Jadi yang kami kelola akun resmi. Nah, akun resmi ini memang kesantunannya sangat harus dijaga. Jadi kalaupun kami mau memberikan argumen kepada misalnya PDI Perjuangan, itu harus dilakukan ya berdasarkan fakta sebenarnya aja dan kita kasih aja. Tapi selama ini sih belum pernah terjadi ya. Oke, ada satu lagi. Ini menarik ya. Ini contoh kampanye kreatif. Ini kita dapatkan dari salah satu Twitterer. Jadi ini kalau nggak salah game yang dibuat oleh Gerindra, betul ya? Betul. Mas Gar, jadi ada di situ ini kayak model Angry Bird gitu loh Adrian. Tapi ternyata ada komentar. Jadi tuh, Immanuel mengatakan, memainkan bukan berarti mendukung Mas Garuda. Iya itu banyak banget ya begitu. Jadi tertarik dengan apa yang kita buat, tapi ogah sama partainya. Oke, boleh sebentar sebelum mungkin sebenarnya apa sih yang menjadi masyarakat itu seperti itu ingin hanya memanfaatkan tapi tidak memilih? Saya lihat ada hole-nya di mana, kesalahannya di mana tuh Mas? Karena perilaku atau iklim politik yang ada sekarang mungkin kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat ya. Jadi ibaratnya permennya diterima, orangnya tetap kita nggak suka. Seperti itu. Mirip seperti kalau kampanye dulu ada yang bagi-bagi uang, duitnya tetap diterima, tapi dia tidak akan dipilih. Jadi, tanggapan? Jadi itu namanya gimmick gitu ya. Gimmicknya gitu. Ketika pesan politiknya tidak bisa masuk, ya sudah gimmicknya saya terima. Apa gimmicknya itu? Apakah duit? Apakah itu games? Atau sembako? Ataukah pesan-pesan yang lucu? Jadi boleh narsis sedikit. Respon dari setiap iklan yang kita keluarin itu ada 3, sangat positif, dan agak positif. Agak positifnya begini. Ini iklannya keren banget, mengena ke perasaan gue. Sayang ada logo PDIP-nya. Oh ya, sampai sejujur itu. Iya tadi yang kasus Serina kan sama. Iya. Wah, gue seneng nih sama game ini nih. Sama seneng bukan berarti memilih. Nah, tanggapan Rino tentang itu? Saya pikir itu semua balik lagi ke kesadaran politik sih. Nah, kesadaran politik di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, terutama di kalangan anak-anak generasi penerus. Jadi mereka pengen melihat, tapi mereka udah tahu dulu sebelum mereka lihat, mereka tutup dulu otaknya. Saya tidak mau terkontaminasi. Begitu ada logo-logo banteng, Garuda, pohon, apa semuanya, mereka udah langsung buru-buru pasang kacamata kuda. Nah itu yang saya, Mas Dedi, ini kita berusaha dobrak. Kita melalui kampanye kreatif nih kita mau bilang bahwa partai di Indonesia ini lagi melakukan perubahan loh. Jangan diem aja, jangan ikut-ikutan diem aja. Kita berusaha, Anda juga berusaha. Nanti begitu pemilu Anda bilang partai tidak melakukan apa-apa untuk approach saya. Partai tidak mendekatkan diri kepada publik. Ataukah memang karena ada latar belakang? Kalau dulu di pemilu yang sebelumnya Gerindra dengan Pak Prabowo begitu gencar mendekati kaum pemilih dari HKTI, dari petani ya. Tapi sejak ada perpisahan, ada pemecahan, ada yang grupnya Osman Sabta, ada juga Pak Prabowo, artinya suara juga akan terpecah. Sehingga akhirnya Gerindra melihat ada peluang di pemilih pemula, sehingga menimbulkan ada satu ide-ide kreatif lebih mendekati calon pemilih pemula ini. Nah, menanggapi itu, fokusnya saya kira sama. Pak Prabowo selalu fokus terhadap kaum petani, kaum nelayan. Tidak berubah sampai sekarang sebenarnya. HKTI itu kan organisasi. Kalau dia ada konflik di dalam, walaupun sebenarnya konfliknya juga sudah reda, itu saya pikir wajar. Dan fokus kampanye dari Pak Prabowo sendiri pun sampai hari ini tidak berubah ke kampanye pada kaum petani dan sebagainya. Tapi sebagai partai kan kami yang anak-anak muda juga harus berpikir, partai kita ini harus berkembang. Nah, kemana arahnya? Apa yang bisa kita ambil? Kalau Pak Prabowo sudah berkampanye ke
pada kaum petani, nelayan dan sebagainya. Nah, kita ambil dong yang jalur lain, apa yang lagi kita yang mau kita approach. Jadi salah satunya tadi contohnya adalah game tadi yang ternyata terbukti mungkin 50% tidak begitu efektif karena mereka juga masih tidak memilih. Tidak apa-apa. Saya pikir efektif atau tidak efektifnya, at least mereka gini. Kalau dulu mereka nggak mau lihat sama sekali yang namanya gimmick partai, susah untuk apalagi untuk kalangan terdidik ya. Kalau ada yang ngambil gimmicknya aja, seperti yang Mas Dedi bilang, kaosnya diambil, orangnya nggak dicoblos, nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada juga yang kaosnya nggak mau, orangnya nggak dicoblos, terus dia juga nggak lihat pas pemilu kebalik. Nah itu yang mau kita kurangi. Kalau biaya kampanye kreatif ini berapa sih? Nah saya kira itu biaya juga, kalau kita ini kan kader, jadi di kader-kader ini ada berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang punya IT, ada yang desain, ada yang... Nah kita gunakan mereka. Jadi biaya kampanye kami untuk kampanye kreatif ya, itu turun jauh. Kalau PDI Perjuangan lihat di belakang ada gambar yang luar biasa, pesawat, terus ada tulisannya Indonesia hebat. Biayanya bisa miliaran ini Mas Dedi. Wah kalau ini di luar, makanya ini nggak saya tampilin karena ini memang di luar apa yang kita rancang. Jadi ada yang berpartisipasi menempelkan stiker Indonesia hebat di situ. Tapi berapa sih Mas biaya yang harus dikeluarkan sebuah partai politik untuk menggunakan jasa perusahaan Anda gitu sebagai konsultan media untuk partai? Nggak bisa ngomong Itu di sini. pertanyaan susah tuh Mas Dedi. Bukan, siapa tahu nanti mungkin pemilu berikutnya saya mau bikin partai, nanti saya mau gunakan Anda juga gitu loh. Gini, biayanya berapa itu kan tergantung caranya, ya kan. Sekarang gini, kebetulan Faskom ini lagi menangani PDIP dan membuat beberapa iklan-iklan televisi. Misalnya, saya mau bikin iklan televisi Mas, ya. Tergantung iklan televisi mau seperti apa. Apakah seperti yang menggelora lari-lari di atas gunung bawa bendera naik kuda, itu pasti mahal, ya kan. Apakah cukup bikin iklan nasi tumpeng, ada bendera Indonesia segala macam, itu murah, ya kan. Jadi kalau yang kayak sekarang lagi tayang ini nggak terlalu mahal nih, murah nasi tumpeng. Semuanya murah, yang mahal bayar sayanya aja. Berarti Anda mengatakan ini bisnis yang lukratif gitu Mas Dedi? Bisnis yang apa? Lukratif, menguntungkan, besar-besaran? Besar-besaran sih enggak, cuma ya ada sedikit lah buat bayar Sedikit orang. atau Sedikit apa sedikit ini? kalau sedikit nggak nyambung Mas. Dulu kan Mas Dedi kan juga pernah bantu PAN, PKS, Demokrat, terus sekarang PDI Perjuangan. Berarti oke dong sebagai bisnis. Gini, menjadi sekarang ini kan saya ini kan mulai bergeraknya kan dari advertising sebenarnya kan, dari produk. Nah kebetulan kalau kita bicara advertising ini masih sedikit yang mau menggeluti bidang politik ini. Kenapa? Gitu. Ya itu tadi gitu loh. Perilaku politik yang kurang direspon baik oleh masyarakat, orang-orang yang mau bekerja di politik juga sedikit. Hari ini kita bikin iklan politik nggak keren rasanya ya. Mending aku bikin iklan rokok, iklan mobil ya kan, yang main Mas Adrian. Atau enggak juga khawatir jangan-jangan uang yang dipakai buat bayar iklan nanti sumbernya itu nggak halal lagi. Jadi banyak yang nggak mau mungkin masuk ke bidang itu kali ya Mas. Kita harus pisahkan antara sumber, ya kan. Kalau kita keringat kita halal, sudah berarti itu halal buat kita. Sumbernya dari mana itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Sumber. Oke. Ya itulah tadi mungkin bincang-bincang kita dengan Rino dan juga Dedi. Thank you banget ya teman-teman. Udah seru sekali memberikan satu insight membuat ke kita nih bahwa ternyata kampanye ini memang harus kreatif ya. Udah nggak bisa lagi dengan cara cuman pasang-pasang spanduk, pasang baliho, bagi-bagi stiker. Terlalu capek buat publik. Termasuk juga untuk belusukan juga kan juga membutuhkan effort yang sangat luar biasa ya. Jadi memang tinggal bisa kita kesampingkan. Nah jangan sampai belusukan ini jadi sama nanti sama spanduk, semua orang belusukan, capek juga publik ngelihat belusukan. Oke. Jadi